زين الشهور ونورها بشهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam hari ini kembali bisa melaksanakan sholat Isya dan tarawih berjamaah dan sekarang mengambil tempat di Geria Agung. Ayat atau kutipan yang saya jadikan pembuka dari ceramah ini berasal dari sebuah naskah tulisan abad 14, yaitu dari Ahmad bin Umar al-Ansari yang tersimpan di perpustakaan Yale University di Amerika Serikat. Yang menemukannya adalah Profesor Oman Fathur Rahman. Menarik karena di dalam mukaddimah yang paling awal ia menyebutkan bahwa Allah itu telah berkenan memberikan kepada kita bulan-bulan sepanjang tahun, dan yang menjadi hiasannya dan yang menyinarinya adalah bulan Ramadan. Ini berarti sejak dulu bulan Ramadan ini menjadi perhatian khusus bagi kita umat muslimin sampai hari ini tetap begitu. Kalau kita perhatikan, bulan Ramadanlah yang paling banyak kita punya kesempatan untuk bersama-sama sholat berjamaah, bisa bersama-sama melakukan kajian, dan itu semua saya kira salah satu bukti bahwa memang bulan Ramadan adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin melihat sisi bulan Ramadan ini dari sudut kerja peradaban bagi kita yang hidup sekarang. Islam itu diturunkan untuk meningkatkan dan terus meningkatkan tingkat peradaban manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah satu pengertiannya adalah peradaban. Dan itu sangat dihayati oleh para ulama penyiar Islam dulu yang datang ke wilayah Nusantara, termasuk ke wilayah Sumatera Selatan. Dari riset yang saya lakukan, misalnya terlihat bahwa kota Muara Enim sekarang dirintis pertama kali oleh penyiar Islam yang namanya Syekh Jalaluddin. Sebuah naskah kuno khas menyebutkan itu, bahwa beliau datang dari Mekah, mampir dulu di Malaka, dan pada waktu itu Malaka masih dipimpin oleh Sultan Malaka yang terakhir. Setelah itu beliau menyeberang ke Jambi, dari Jambi kemudian
menyusuri jalur sungai tradisional, ujung-ujungnya bertemu dengan Raden Fata yang waktu itu berada di tempat yang kalau dulu namanya Lemahkan, kalau sekarang itu termasuk wilayah Pulau Pinang, yaitu desa Padang apa ya? Iya, desa dulu Lemahkan. Karena kan Raden Fata itu datangnya dari setelah dia berada di Palembang, dibesarkan di Palembang, dia kemudian kan nyebrang, tidak lama belajar dengan Sunan Ampel di Surabaya, ya di daerah Ampel. Kurang lebih hanya barangkali 1 tahun lebih sedikit. Sesudah itu dia minta petunjuk kepada Sunan Ampel mengenai apa yang perlu dia lakukan, dan dia kemudian disuruh berjalan ke arah barat yang ujung-ujungnya akhirnya beliau sampai ke Demak, menyiarkan Islam di situ, dan ujung-ujungnya adalah berhasil mendirikan Kesultanan Demak. Raden Fata itu adalah orang Palembang, karena di dalam namanya yang tersebut di dalam babak itu dia disebut sebagai Panembahan Palembang. Karena apa? Karena dia dilahirkan di sini, walaupun ayahnya adalah Raja Majapahit. Dalam kondisi hamil, ibunya kemudian harus diceraikan oleh Raja Majapahit itu. Dia meminta agar Aryo Damar yang sudah menjadi Muslim, yang berganti nama menjadi Aryo Gila, untuk pergi membawanya ke Palembang. Nah, ketika dia berada di Palembang itu, Aryo Gila sebagai Muslim tidak langsung membawanya ke istana, tapi ibu Raden Fata ini bersama kapal yang menyertainya itu, termasuk ibunya sendiri dari ibu Raden Fata, ditempatkan di Pulau Pari. Pulau Pari ini bukan Pulau Pari ini di Kepulauan Seribu, tapi Pulau Pari yang ada di Kertapati. Dia dilahirkan di situ. Ya, dilahirkan dalam catatan itu tahun 1455, dan setelah itu baru kemudian dinikahi oleh Aryo Gila yang semula bernama Aryo Damar itu. Karena Aryo Gila pada waktu itu sudah menjadi Muslim yang taat, yang terus dibimbing belajar agama setelah dia menjadi Muslim berkat kedatangan Sunan Ampel dan ayahnya beserta murid-murid ayahnya di Palembang. Kita tahu bahwa di dalam studi barat dia pada waktu itu menjadi Muslim pada tahun 1440, sehingga kemudian ketika 1455 itu sudah 15 tahun dia menjadi Muslim. Setelah itu baru menikah. Dia menikah dan kemudian Raden Fata ini dibesarkan oleh ulama-ulama yang ada di Palembang dan ulama-ulama yang singgah di Palembang.
ketika dia kemudian sudah menjadi Sultan Demak, dia kemudian kembali lagi ke Palembang. Karena pada waktu itu ayahnya Aryo Dila sudah meninggal dan dia ingin meneruskan perintisan Aryo Dila melakukan Islamisasi di pedalaman. Semasa Aryo Dila yang sudah diislamkan itu adalah jalur Sungai Ogan dan jalur Tomrek. Pada waktu Raden Fata kemudian dia melanjutkan di jalur Lematan. Nah, ketika dia berada di jalur Lematan inilah tiba-tiba Syekh Jalaluddin itu datang melalui Jambi dan bertemu di Pulau Pari itu, ya, yang kemudian menjadi namanya itu Pagar Batu. Sayang sekali namanya itu berubah jadi Pagar Batu. Alasannya karena Pagar Batu pada waktu itu istimewa. Jadi orang ingin desa itu diubah. Kemudian Pulau Pari diubah jadi Pulau Pinang. Pulau Pinang. Nah, di situ ketika itu rupanya Raden Fata ini membawa di dalam rombongannya ke Pagar Batu itu salah seorang yang kemudian kita kenal sebagai Sunan Kudus. Sunan Kudus Ja'far Shadiq. Mereka berempat karena ada ulama dari Malaka menyertainya dan ada ulama yang ditemui di Jambi menyertainya. 4 orang ini kemudian mencari tempat yang tepat untuk menjadi semacam sentra melakukan Islamisasi di jalur Komri. Nah, tempat yang dipilih itu akhirnya ketemunya di Muara Enim sekarang. Waktu itu namanya bukan Muara Enim, Muahe Aye Enim, Muahe, kira-kira seperti itu. Muara Enim. Waktu itu ini pola umum Islamisasi. Itu mereka berpikir ini wilayah ini apakah ada rajanya atau tidak. Kalau ada rajanya yang lebih dahulu akan didekati. Tetapi karena rajanya ternyata tidak ada, wilayah itu memang tidak ada pemilik, maka kemudian mereka memutuskan mencari murid yang mau berdiam bersama mereka. Kalau ini kita kasih lagi ya, daerah macam itu ya. Kasih lagi ya. Masing-masing mencari murid dan akhirnya ketemu 40 orang murid yang siap untuk dididik oleh mereka. Inilah kemudian diberi pelajaran baru, bukan hanya dalam soal agama, tetapi bagaimana bisa hidup menetap. Sebelum itu, kita jarang hidup menetap, kecuali yang ada di Palembang. Umumnya masih dalam bahasa antropologi, masih mencari, masih berfungsi sebagai food gatherer, pengumpul makanan. Ya. Untuk menetapkan harus bisa memproduksi makanan. Itu jelas. Bapak-bapak lebih tahu dari saya. Nah, orang 40 ini kemudian diajari membuat 40 rumah, ya, 40 rumah, dan kemudian diajarkan pada mereka ajaran-ajaran agama. Selain itu juga cara yang diperlukan untuk bisa hidup menetap itu. Jadi yang dikerjakan itu adalah kerja peradaban. Dari sebelumnya tidak menetap menjadi menetap. Pertanyaannya mengapa 40 orang? Itu pertanda bahwa sejak saat itu
yang datang itu adalah ulama yang bermadhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, 40 orang itulah yang kemudian wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau tidak sampai 40 orang belum wajib. Jadi itu cerita zaman dulu. Kalau kita sekarang ini, era kita kan sudah berubah. Era kita ini era globalisasi. Dan kita harus bisa membangun peradaban pada era ini. Bukan seperti yang kita bayangkan pada masa lalu. Nah, disinilah kemudian kita jadinya mendapat tantangan khusus. Dan salah satu caranya tentu kita harus bisa mengambil manfaat dari kemajuan peradaban pada era ini. Kita akan pada bulan apa itu bisa mengikuti Piala Dunia sepak bola di Qatar. Qatar itu negara kecil, tapi tiba-tiba bisa menyelenggarakan pesta sepak bola yang dalam penilaian dunia adalah pesta yang paling hebat yang terjadi sepanjang sejarah. Penduduk Qatar itu jumlahnya 2.850.000. Yang asli itu 350.000. 2,5 juta itu pendatang. Inilah yang memang dimanfaatkan betul oleh Emir Qatar sehingga potensi minyak bumi dan gas alam cair kemudian bisa menjadi sumber kekayaan dan penghasilan utama Qatar. Saya berpikir, Pak, mungkin cara seperti itu belum maksimal kita lakukan. Ya, belum maksimal. Sebab sepertinya kurang paham kita ini bahwa peradaban modern itu harus dimanfaatkan dengan segala kemungkinan yang menguntungkan kepentingan bersama. Yang parahnya lagi, kadang-kadang kita memang belum banyak yang paham mengenai itu. Disinilah kemampuan membaca itu menjadi sangat penting, dan salah satu perintah yang penting yang turun di dalam bulan Ramadan adalah perintah Iqra, membaca. Saya punya pengalaman kecil bagaimana orang di negara maju itu berusaha melakukan dan mengukur situasi dengan bacaan-bacaan ilmiah yang objektif. Tahun 2013 ada sepupu saya menikahkan anaknya di Batam. Calon suaminya itu adalah orang asal Denmark, ya, yang sudah masuk Islam. Kemudian kita Islamkan ulang di Batam, dan sepupu saya itu minta betul agar saya bisa ke sana dan mendampingi besan. Saya terkejut, Pak. Besan yang datang itu cuma lompat. Rupanya kalau di luar negeri, pesta pernikahan itu memang tidak ramai. 50 itu besar. 50 orang itu. Kalau kita rata-rata ribuan ya, rata-rata ribuan. Waktu duduk di meja resepsi mendampingi besan, tiba-tiba besan ini tanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia berapa? Aku kan terkejut, Pak.
nyangko biasa nanya pertumbuhan ekonomi. Untung belum lama maco. Waktu itu sekitar mendekati 4%. Itulah yang saya jawabkan. Kemudian besan ini ngomong kalau kami kesana kurang dari 1%. Karena itu kami sulit berusaha sekarang ini. Yang saya petik itu, ternyata dia menghubungkan kesulitan usaha dengan angka pertumbuhan ekonomi. Rupanya begitu cara orang di dunia maju itu. Kalau kita tidak macam itu, kalau kita rasa sarunian ini hari, ukurannya perasaan kita ini kan, belum ukuran objektif dunia. Karena itu salah satu tugas kita adalah meningkatkan kemampuan literasi dan budaya literasi sehingga masyarakat kita itu pelan-pelan kemudian menjadi terbiasa menggunakan ukuran ilmiah. Itu kebetulan menantu sepupu saya itu kemudian 2015 dia pindah ke Qatar. Jadi rupanya semula dia berusaha di Shanghai, kemudian dia selain di Shanghai membuka usaha di Timur Tengah, bertempat di Qatar, tetapi kantornya ada misalnya di Abu Dhabi. Dia melayani pasar Timur Tengah dalam suplai alat-alat pertambangan minyak dan gas alam cair. Waktu Qatar kedua sedang Piala Dunia itu saya terkejut karena menantunya itu tiba-tiba diwawancara oleh TV Qatar. Bagaimana ceritanya masuk Islam? Dia menjawab bahwa pada mulanya memang karena faktor istri, tetapi setelah itu saya belajar terus sehingga kemudian saya menjadi lebih paham mengenai Islam. Jadi kira-kira itulah tantangan kita sekarang. Tantangan bagaimana membangun peradaban berbasis keislaman kita dan yang sesuai dengan perkembangan pada masa ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan tausiah pada malam ini. Semoga mensifatkan beliau tadi yang bermanfaat bagi kita semua. Acara kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Sholat tarawih ini 8 rakaat, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam ditambah dengan nanti witir 3 rakaat 1 salam. Yang akan diimami oleh yang terhormat Al-Mukarram Haji Mukhlis Bakri MM dan Bilalnya Abdurrahman SKI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu tarawih raka'ataini jama'atan rahimakum